Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah Ekowisata bagi mahasiswa program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita akan membahas modul 8, ini adalah modul terakhir dari mata kuliah Ekowisata dengan topik perencanaan manajemen ekowisata. Modul ini membahas ekowisata sebagai bidang kebijakan, pendekatan perencanaan terpadu untuk ekowisata, dan langkah-langkah sistematis perencanaan pengelolaan ekowisata. Modul ini akan kita bahas dalam 3 kali pertemuan pada minggu ini sampai pada minggu ke-15. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk pertama, menjelaskan tata kelola ekowisata dan pendekatan perencanaan terpadu untuk ekowisata, menjelaskan langkah-langkah perencanaan ekowisata, yang ketiga adalah menjelaskan model-model pengelolaan ekowisata. Diskusi dalam pembelajaran modul ini akan membahas 4 materi, di mana pada minggu ini kita akan membahas 1 materi, yaitu kebijakan ekowisata. Baik, kita akan langsung bahas materi pertama, kebijakan ekowisata. Ini terkait dengan kebijakan ekowisata sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik dalam literatur internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Ketika kebijakan publik ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Nah, dalam konteks ini, kebijakan ekowisata dapat dianggap sebagai kebijakan publik jika diproses dan diratifikasi oleh pihak berwenang. Nah, pihak berwenang dalam konteks ini adalah lembaga publik dalam kerangka pemerintahan. Sehingga kebijakan publik di bidang ekowisata ini merupakan tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan ekowisata. Nah, mengapa diperlukan kebijakan pemerintah atau kebijakan publik di bidang ekowisata? Ada setidaknya 3 alasan. Yang pertama, bahwa ekowisata melibatkan banyak pihak yang saling berinteraksi. Nah, di sini perlu peran pemerintah untuk mengaturnya. Yang kedua, ekowisata melibatkan sumber daya publik. Jadi dalam penyelenggaraan ekowisata itu melibatkan beberapa sumber daya publik, sumber daya yang dimiliki negara sebagai misalnya sebagai daya tarik ekowisata, misalnya adalah hutan, ya tentu ini hutan negara, pantai, ya, laut, ya, sungai, gunung, dan lain-lain, yang di sini adalah ranah dari negara yang sebagai pemilik dari sumber daya tersebut. Yang ketiga adalah ekowisata membutuhkan sarana dan prasarana publik, ya, untuk terutama mendukung aksesibilitas dan juga untuk memenuhi beberapa amenitas, misalnya adalah jalan, air bersih,
listrik dan telekomunikasi yang memang ini harus ada peran negara untuk menyediakannya. Masalah utama dalam perumusan kebijakan publik di bidang ekowisata ini masih berkutat ya terkait dengan definisi resmi tentang ekowisata ini belum ada. Jadi belum ada definisi resmi ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah ya terkait dengan definisi ekowisata. Definisi ekowisata yang ada pada saat ini lebih bersifat akademis ya, pada tataran praktis dan juga terkait dengan teknokratik. Oleh karena itu, definisi tentang ekowisata ini cenderung berbeda-beda dari berbagai argumen dan kepentingan akademik, juga kepentingan dari lembaga swadaya masyarakat dan juga pemerintah. Ada beberapa elemen kunci dari kebijakan dan perencanaan ekowisata secara akademik, ini menurut Hall dan Jenskin tahun 2004. Elemen kunci pertama adalah deskripsi ekowisata sebagai bidang kebijakan. Yang kedua, terkait dengan pengaturan kelembagaan sekitar ekowisata. Dan yang ketiga adalah peran tata kelola dalam perencanaan dan manajemen ekowisata. Nah, dalam pembuatan kebijakan publik di bidang ekowisata, pemerintah akan dipengaruhi oleh pengusaha ekowisata, kemudian ada lembaga konservasi, ya, lembaga swadaya masyarakat, ada asosiasi usaha pariwisata, ada kalangan akademisi dari universitas, dipengaruhi juga oleh individu-individu, kelompok masyarakat, dan lain-lain. Nah, berbagai entitas ini akan mempengaruhi kebijakan publik tentang ekowisata yang akan dibuat oleh pemerintah. Jadi dalam pembuatan kebijakan publik, pemerintah ya, juga harus melibatkan entitas-entitas ini sehingga kebijakan yang dibuat terkait dengan ekowisata itu sesuai dengan mandat dan prinsip-prinsip dari ekowisata itu sendiri. Kunci keberhasilan dalam pengembangan kebijakan publik di bidang ekowisata adalah kemitraan yang kuat di antara entitas atau berbagai pihak berkepentingan atau disebut juga stakeholder. Ya, dengan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat, sehingga dalam pengembangan atau pembuatan kebijakan publik harus ada kemitraan yang kuat di antara lembaga-lembaga terkait, misalnya adalah pengelola kawasan perlindungan atau kawasan konservasi, juga dari berbagai instansi pemerintah, ya, masyarakat lokal, juga pelaku pariwisata atau industri pariwisata itu sendiri, ya, juga adalah perlu melibatkan turis ekowisata atau disebut ekoturis, lembaga pendidikan, akademisi ya, dari perguruan tinggi, ya, mungkin juga pemilik atau penyandang dana, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Nah, kebijakan yang dibuat dan disepakati oleh pemangku kepentingan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ya, misalnya dalam bentuk undang-undang, mungkin bisa juga dalam bentuk peraturan pemerintah,
peraturan presiden, ya, peraturan menteri atau keputusan menteri, peraturan daerah, ya, atau peraturan kepala daerah, dan lain-lain. Nah, kebijakan ekowisata di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua golongan. Ya, ini khusus untuk Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan publik untuk tujuan mengembangkan strategi untuk merencanakan, ya, memanfaatkan dan mengendalikan ekowisata. Nah, dalam hal ini biasanya pembuat kebijakan ini adalah Kementerian Dalam Negeri, ya, misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah, ya. Bisa juga oleh kementerian terkait, misalnya Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kedua, kebijakan publik yang mempengaruhi ekowisata, seperti kebijakan untuk perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati yang merupakan sumber daya utama untuk ekowisata. Nah, biasanya lembaga-lembaga pembuat kebijakan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kedua kementerian ini memang mempunyai otoritas di dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya utama dari ekowisata, misalnya hutan dan laut. Nah, kita mengenal kebijakan ekowisata pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini biasanya terkait dengan pengelolaan kawasan pelestarian alam, ya, seperti misalnya ekowisata di Taman Nasional, ya, juga Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam, atau Taman Hutan Raya. Jadi contoh misalnya adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2012. Ada juga kebijakan ekowisata pada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dan kawasan konservasi perairan daerah. Ya, itu. Seperti misalnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Yang kedua adalah terkait dengan kebijakan ekowisata ini adalah penataan kelembagaan. Pengaturan kelembagaan untuk kebijakan dan perencanaan ekowisata ini melibatkan sejumlah level pemerintahan secara hierarkis. Di situ ada peran pemerintah pusat melalui misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikutnya adalah pemerintah daerah, ya, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ya, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan juga melibatkan juga level pemerintahan desa. Nah, dalam hal pengembangan kebijakan, lembaga-lembaga ini, ya, berhubungan satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal.
Artinya vertikal itu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan pemerintah desa dengan pemerintah pusat, ya, maupun secara horizontal. Nah, secara horizontal ini antar kementerian dan juga mungkin antar dinas. Nah, dalam beberapa kasus lembaga-lembaga dari berbagai tingkat pemerintahan ini berkolaborasi, ya, menjalin kolaborasi atau kerjasama. Kelembagaan ekowisata di Indonesia yang terkait dengan kawasan pelestarian alam tunduk pada Badan Konservasi Dunia atau International Union for Conservation of Nature. Ini adalah lembaga IUCN di bawah Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB, yaitu Convention on Biological Diversity. Berikutnya lah tentang tata kelola ekowisata. Tata kelola atau governance, ya, sering dikacaukan penggunaannya dengan istilah pengelolaan atau manajemen. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Antara tata kelola dan pengelolaan ini adalah dua hal yang berbeda, tapi dia terkait, ya. Nah, kalau pengelolaan atau manajemen ini adalah bagian dari tata kelola dan merupakan representasi formal dari keputusan resmi seperti rencana pengelolaan, lembaga atau kelompok pengelola, dan peraturan. Jadi pengelolaan ini lebih sebagai instrumen tata kelola, ya. Sedangkan tata kelola sendiri adalah serangkaian elemen yang lebih luas yang mencakup semua landasan yang mendukung pengelolaan dan mempengaruhi perilaku manusia. Nah, pada garis besarnya tata kelola terdiri atas sistem tata kelola. Sistem tata kelola ini adalah instrumen kemudi untuk mencapai tujuan pengelolaan, ya, berupa tadi ini adalah lembaga pengelola, ya, perangkat peraturan, dokumen-dokumen rencana pengelolaan, kode etik, dan lain. Nah, ini disebut sebagai sistem tata kelola atau instrumen pengelolaan. Berikutnya adalah sistem yang dikelola. Nah, di dalam tata kelola tentu ada sistem yang dikelola, termasuk juga dalam tata kelola ekowisata. Nah, sistem yang dikelola itu berupa sistem alam dan juga sistem sosial. Nah, untuk ekowisata, ya, sistem yang dikelola itu adalah sistem alam, misalnya adalah laut, hutan, ya, atau keanekaragaman hayati lainnya. Dan juga sistem yang dikelola berikutnya adalah sistem sosial. Sistem sosial ini melibatkan di situ ada pengunjung atau turis, juga masyarakat dan perilakunya. Kemudian tata kelola ini juga terdiri atas sistem interaktif berupa lingkungan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dari tata kelola itu. Misalnya untuk tata kelola ekowisata, sistem interaktifnya adalah berupa pasar, ya, pasar dari ekowisata, persaingan, mungkin juga ada kondisi politik, ya, dan lain-lain. Jadi sesuatu yang berada di luar sistem, ya, tetapi dia mempengaruhi sistem. Nah, ini disebut sebagai sistem interaktif. Nah, tata kelola ekowisata merupakan pendekatan terpadu yang menggabungkan peran negara, pasar, dan masyarakat. Ya, jadi tata kelola ekowisata ini adalah pendekatan terpadu yang menggabungkan peran negara, ya, pasar, dan masyarakat. Nah, bagaimana pendekatan peran negara? Pendekatan peran negara, ya, yang bersifat top down,
ini adalah diperlukan untuk menyediakan regulasi ya, atau peraturan perundang-undangan untuk memastikan ya, sumber daya atau keanekaragaman hayati dan sumber daya alam lainnya yang digunakan untuk ekowisata ini benar-benar dilindungi terhadap degradasi dan perusakan serta keadilan dalam memperoleh manfaat. Oleh karena itu perlu peran negara. Nah, ini disebut sebagai pendekatan peran negara ya, melalui produk-produk hukum ya, atau regulasi yang diterbitkan untuk mengatur terutama pemanfaatan sumber daya alam ya, agar dapat dipastikan secara berkelanjutan, tidak merusak, dan yang terpenting juga adalah terpenuhinya keadilan dalam memperoleh manfaat. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pasar. Ya, pendekatan pasar ini diperlukan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari keuntungan pengelola, lingkungan, dan masyarakat guna keberlanjutan ekowisata itu sendiri. Jadi penting tata kelola ekowisata ini melibatkan penggunaan pendekatan pasar, karena bagaimanapun ekowisata ini harus dikelola, ya, ditata kelola untuk manfaat yang berkelanjutan, baik itu manfaat bagi keuntungan bisnis, ya, keuntungan lingkungan, maupun keuntungan bagi masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah pendekatan masyarakat. Nah, ini disebut juga sebagai bottom up. Pendekatan masyarakat ini diperlukan untuk mendesentralisasikan proses pengambilan keputusan dan mempromosikan keterlibatan atau kepemilikan masyarakat lokal. Nah, penting di dalam tata kelola ekowisata ini melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, elemen dasar tata kelola ekowisata menurut CEPOL tahun 2011 ini adalah ya, adanya partisipasi pemangku kepentingan, ya. Yang kedua, integrasi multilevel pemerintahan, artinya ada keterpaduan antar level pemerintahan dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Ada keragaman dan sentralisasi, ya, jadi ada keragaman dari berbagai wilayah ya, dan juga adanya desentralisasi, ada proses konsultasi publik, ya, dan juga fleksibilitas dan dapat ditinjau kembali seiring dengan pengalaman dan penciptaan pengetahuan baru. Inilah elemen-elemen dasar dalam tata kelola ekowisata. Nah, keprihatinan yang paling penting dalam tata kelola ekowisata adalah kenyataan bahwa tata kelola yang buruk ini akan menyebabkan perencanaan yang tidak efisien, ya, dan perencanaan yang tidak efisien akan menyebabkan salah urus dari sumber daya ekowisata itu sendiri. Jadi sangat penting ini adalah pemahaman konteks tata kelola ekowisata untuk mencapai misi dari ekowisata itu, ya, tercapainya keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan juga keberlanjutan sosial. Jadi demikian materi kuliah pembelajaran minggu ini. Kita akan bahas secara detail materi ini pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih telah menyimak.